Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara webinar kita hari ini yang berjudul Unlocking AI Innovation with Gemini for Google Workspace. Perkenalkan, nama saya Wira. Hari ini saya yang akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar kita hari ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya hari ini. Acara ini merupakan acara pertama kami yang berkolaborasi langsung dengan Google, sehingga kehadiran Bapak Ibu sangat berarti bagi kami. Oke, hari ini kita akan mendapatkan wawasan dan insight dari dua pembicara utama kita mengenai Gemini AI, yang merupakan salah satu terobosan terbaru dalam dunia kecerdasan buatan. Kita akan mengeksplorasi berbagai aspek dari teknologi ini, bagaimana Gemini AI dapat mengubah cara kita dalam bekerja, lalu berinteraksi dengan teknologi, serta peluang dan tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Okay, next. Oke, sebelumnya saya izin bacakan dulu untuk agenda kita hari ini. Yang pertama nanti kita kenalan dulu nih dengan Nusa ID. Selanjutnya nanti ada dua materi yang akan dibawakan oleh dua pembicara utama kita hari ini. Lalu nanti ada setelah materi kita akan ada Q&A. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan bertanya sebanyak-banyaknya nanti pada saat sesi Q&A. Dan terakhir kita ada kuis dan door prize. Jadi kita harapkan Bapak Ibu bisa stay sampai akhir acara karena nanti di akhir kita akan ada door prize yang menarik. Oke, sebelum mulai saya mungkin izin bantu jelaskan ya mekanisme Q&A kita hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu selama berlangsungnya acara Bapak Ibu boleh drop pertanyaan pada icon pojok kanan bawah di layar masing-masing. Yang simbolnya itu kotak bulat segitiga. Lalu bisa klik, lalu pilih Q&A. Jadi nanti selama materi, silahkan nanti Bapak Ibu bertanya, lalu nanti pertanyaan itu akan tampil di kolom Q&A. Oke, lanjut. Mungkin kita perkenalkan dulu mengenai terkait pembicara utama kita hari ini. Jadi yang pertama ada Bapak Asrian Agati atau Pak Rian dari Google Workspace Account Manager. Lalu selanjutnya ada Bapak Yuri Purwanto, merupakan Google Workspace Account Manager. Jadi nanti beliau ini yang akan membawa kita kenalan lebih jauh mengenai Gemini AI. Juga nanti akan ada demo yang akan dibawakan oleh beliau. Oke, selanjutnya kita kenalan dulu nih dengan Nus ID. Jadi Nus ID merupakan perusahaan cloud kita yang berbasis di Indonesia. Kita sudah menawarkan berbagai layanan cloud, salah satunya itu Google Workspace, Google Cloud, kita juga ada infrastruktur as a service, lalu data center service, dedicated internet access, software as a service, dan IT management service. Kita juga sudah dipercaya pada tahun 2018 menjadi Google Partner, dan di tahun 2023 kita dipercaya sebagai Google Premier Partner. Berikut merupakan klien-klien yang sudah mempercayakan layanan cloud-nya ke Nusa ID. Jadi nanti Bapak Ibu ketika ada kebutuhan layanan cloud, silakan langsung menghubungi account manajernya masing-masing. Oke, tanpa berlama-lama kita undang pembicara utama kita yang pertama. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Yuri. Halo, terima kasih banyak Pak Diva ya intronya ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang menyempatkan hadir di pagi ini. Mudah-mudahan untuk informasi ataupun total atau ke semua acaranya bisa membantu kita semua ya lebih mengetahui apa itu Gemini for Google Workspace atau Gemini untuk Google Workspace ya. Please. Ya, untuk pertama kita mungkin untuk ngebahas dulu apa sih sebenarnya generative AI ya, karena di akhir tahun kemarin hingga tahun ini awal banyak sekali dibicarakan ya di mana-mana mengenai AI itu sendiri ya. Mungkin ya AI atau generative AI itu adalah sebenarnya untuk kemampuan computing mesin ataupun computing program yang bisa menirukan kecerdasan kita ya manusia dalam hal ini adalah konteks untuk mengetahui konteks
meng-create konten ataupun teks ataupun image ya. Jadi memang generative AI ini banyak dibahas akan merubah cara kita bekerja ya. Jadi ada beberapa hal yang memang nantinya bisa dibantu ataupun boost up dengan generative AI ini. Jadi lebih meningkatkan produktivitas, kolaborasi dan kreativitas ya, gitu. Silakan. Yes, next slide. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya kenapa Google ya? Jadi kenapa nih tiba-tiba Google memiliki Gemini baik itu di Google Workspace ataupun di produk-produk yang lain ya? Dan ini sebenarnya tidak mengikuti tren yang lain, tetapi kita punya milestone yang jelas ya. Mungkin silakan slide selanjutnya. Di sini adalah milestone ataupun kontribusi Google itu sendiri di dunia AI ini. Jadi dimulai dari 2015 di mana Google melalui DeepMind, subsidiary Google yang membuat AlphaGo. AlphaGo ini adalah computing program dan ini berhasil mengalahkan Fanhui yaitu champion di permainan Go Champion ya disebut. Mungkin kalau di Indonesia kita lebih mengenalnya catur Cina ya, catur Cina yang pakai titik dot hitam dan putih itu ya. Dan ini model AlphaGo bisa mengalahkan juara dunia Fanhui. Kemudian di 2016 juga DeepMind project membantu mendeteksi eye disease ya di healthcare. Kemudian lanjut juga di tahun selanjutnya memperkenalkan large language models. Jadi itu mengembangkan lagi. Kemudian juga sampai di 2018, 2019 itu membuat semacam text to text transfer transformer ya. Jadi itu large language encoder. Ini juga menjadi open source ya. Jadi membantu mengembangkan semua organisasi yang memang fokus ke AI itu. Yang selanjutnya juga mengembangkan Lambda. Lambda ini adalah language model for dialogue application. Jadi dia lebih mengenal natural language processing ya. Jadi mengenal konteks apa sih yang ditanyakan gitu ya. Jadi AI-nya lebih ke arah itu. Kemudian AlphaFold juga ada project yang bisa mempredik struktur dari protein juga ya, itu project lanjutannya. Sampai akhirnya ada BART, mungkin kita tahu ya karena ada promo di Jakarta waktu itu, dan akhirnya BART ini di rebranding menjadi Gemini atau Gemini. Next page please. Ya, itu tadi adalah AI di mana Google mengembangkan AI dan ini adalah AI yang memang diinstal atau diinjek di produk-produk yang semua kita tahu ya. Jadi bagian dari Google Workspace Apps atau aplikasi. Di sini ada di Google Doc, di Google Sheet, kemudian ada di Gmail juga ya. Jadi yang mungkin kita kagak sadari ya karena ini di back end, jadi kita tahu bahwa dia ada grammar suggestion ketika kita menulis di Gmail, kemudian ada spelling correction dan sebagainya ya. Dan di Google Meet sendiri juga digunakan untuk noise cancellation ya di tahun 2020 ya. Kemudian ada Smart Compose di mana memudahkan kita kalau kita ingin mengirimkan email dan sebagainya. Dan berlanjut juga ke 2022 dan 2023 dan sampai 2024. Ini adalah AI yang sudah diinjek di Google Workspace application. Ya. Next. Ya, di sini juga sejak 2015 juga constantly ya Google terus mengembangkan AI. Di sini adalah beberapa produk yang memang diinjek untuk AI itu sendiri seperti Google Search, Google Translate, Google Photo, Gmail, kemudian Self Driving Car Project ya itu
kemudian data center power usage, AlphaFold yang tadi sempat dibahas, dan juga YouTube ya. YouTube mungkin kita merasakan ya kayak recommendation. Misalnya kita dari menggunakan Google Search mencari satu produk, misalnya kita mau membeli keperluan mobil misalnya, dan ketika kita masuk ke YouTube, advertising yang ada pun yang sesuai dengan apa yang kita cari ya. Jadi itu sebenarnya juga di back end-nya menggunakan AI yang membantu kita save time juga ya. Next slide. Oke, kemudian tadi yang kita bahas adalah AI secara general dan produk di Google dan juga Google Workspace. Sekarang apa sih sebenarnya Gemini for Google Workspace? Ya, di Gemini for Google Workspace ini sebenarnya adalah AI, maksudnya kemampuan AI yang membantu kita lebih dalam lagi, lebih cepat lagi melalui aplikasi yang ada di Google Workspace, jadi lebih meningkatkan kolaborasi kita. Dan memang ini sekarang pun ya sudah merubah cara kerja kita yang lebih efisien, lebih praktis, dan lebih cepat kepada hasil ya. Di sini Gemini membantu kita dalam menulis konten, blog, dan sebagainya. Kemudian juga bisa membantu create project tracker, generate image, dalam hal ini presentasi. Kemudian juga bisa meringkas atau membuat summary dari meeting kita ya. Selain itu juga bisa draft email. Jadi memang nantinya ketiga poin ini akan disentuh, di mana produktivitas itu meningkat, kemudian integrasinya lebih ini lagi seamless lagi. Jadi satu lagi adalah dengan AI ini ya nantinya limitless ya, apa yang kita capai ya tergantung dari gimana kita menggunakan AI atau Gemini ini. Ya, untuk Google Gemini for Google Workspace ini akan ada 3 hal yang nantinya kemungkinan akan bertambah ya. Yang untuk sekarang kita akan mendapatkan help me write di Gmail, di Google Slide ataupun di Google Doc ya. Jadi di sini ketika kita ada lisensi Gemini, jadi di Google Workspace kita pun akan ada AI ini di Gmail, di Slide ataupun di dokumen. Jadi ini ngebantu kita mengorganize untuk membuat konten dan sebagainya seperti di slide sebelumnya. Kemudian selain dari help me write ini ada juga side panel. Side panel ini nantinya akan membantu kita, misalnya sekarang yang sering digunakan adalah di Google Drive, di mana kita bisa mengumpulkan beberapa file dan kita ingin Gemini ini membantu kita summary ataupun apa sih key point-nya, key point takeaway dari dokumen ini. Jadi tanpa kita membaca satu persatu ya, karena bisa jadi filenya ini berisi banyak sekali ya. Jadi kemudian untuk Gemini Apps ini yang dulunya bernama Bard. Jadi ini adalah untuk effectively merubah cara kita mencari data ya, dokumen. Jadi merubah tadinya menggunakan Google Search, sekarang menjadi menggunakan Gemini Apps ini. Dan ketika kita memiliki Gemini for Google Workspace Licensing, ini nantinya akan integrasi dengan Google Workspace kita. Jadi lebih mudah dan cepat untuk menggunakan Gemini Apps ini. Ya, di sini lebih dalam lagi mengenai apa sih kolaborasi yang bisa dicapai ataupun apa sih yang bisa diselesaikan atau dibantu oleh Gemini di Google Workspace kita. Pertama, di Google Doc dan Gmail, seperti tadi ya, kita bisa mencari ide. Misalnya kita ingin mengirimkan email campaign ataupun memperkenalkan produk baru, kemudian ingin summary dari poin-poin yang ingin kita sampaikan, itu bisa dilakukan baik itu di Gmail ataupun di Google Doc. Dan di Google Doc itu nantinya ada juga
profile, cek grammar, dan juga memasukkan tone ya. Tone ini misalnya ingin bersimpati, misalnya bagaimana mereply email komplain dan sebagainya ya, itu bisa dilakukan. Kemudian untuk di slide generate image, di mana ini membantu kita untuk membuat slide untuk campaign dan sebagainya. Jadi text to image di Gemini ini bisa digunakan. Untuk yang di Google Meet sendiri, dia bisa create background secara real time ya. Jadi kita misalnya ada occasion meeting yang mungkin lebih casual, kita ingin background yang memang sesuai dengan temanya, kita bisa menggunakan teks, misalnya bisa membuat Jakarta landscape pagi ini atau di waktu hujan, itu akan di-generate oleh Gemini secara real time. Selain itu juga untuk gambar ataupun video quality, AI ini membantu kita untuk membuat balance atau menampilkan yang terbaik. Misalnya kita di posisi yang internetnya nggak terlalu kuat ya, jadi Gemini ini adjust atau menyesuaikan, dan dari sisi sound dan sebagainya pun ketika kita cek mengaktifkan untuk Lightning dan Sound Studio, dia akan memberikan yang terbaik pada posisi atau kondisi tertentu. Selain itu ini yang paling kalau saya pribadi favorite ya, jadi bisa caption translation secara real time. Misalnya kita ada meeting dengan tim kita yang memang contoh di Jepang ataupun di China yang nggak berbahasa Inggris ya, jadi mereka bisa tetap menggunakan bahasa Jepang atau Mandarin, kita tinggal on-kan saja real time caption, jadi kita bisa mengerti, akan ada translate-nya juga. Selain itu, setiap meeting ketika kita ada Gemini di Google Workspace kita ya, kita bisa on-kan apa yang disebut note taker ya. Jadi ketika meeting selesai akan memberikan kita summary dari meeting itu, dan kita juga bisa Gemini untuk summary atau apa nih next action-nya dari sisi kita gitu. Kemudian untuk di slide ini juga bisa ngebantu untuk format tracker lebih proper ya. Kemudian ini juga bisa dilakukan secara cepat, karena terakhir saya lihat di Google Sheet untuk Gemini ini sudah tersedia banyak sekali template yang bisa dibilang sesuai atau sering digunakan ya, seperti basic, seperti daily activity, project tracker dan sebagainya. Kemudian untuk Google Sheet ini juga bisa dikombin dengan Google Gemini aplikasi. Misalnya kita mencari data, kita dapatkan, kita bisa langsung pindahkan ke Google Sheet kita untuk di manage juga. Iya, di sini adalah apa sih value-nya ya, karena kan misalnya kita apply satu teknologi, pasti kita juga perlu ada visibility ataupun accountability value. Di sini dibahas dari sisi marketing teams, CMO, dia pastinya akan mengimprove dari effectiveness-nya ya. Jadi dia lebih gampang membuat konten marketing, program running program marketing dan sebagainya ya. Kemudian untuk inisiatif dari menggunakan Gemini ini adalah ya tadi bisa memberikan high quality content untuk apa namanya, untuk campaign yang ingin di running gitu ya. Kemudian juga bisa tasknya itu ya create personalized campaign itu sendiri. Jadi ini proven, jadi dari banyak tim yang memang sudah adopsi Gemini ini ya. Kemudian dari sisi untuk human resource juga akan mendapatkan benefit dengan Gemini ini dari sisi develop hiring metriknya, kemudian naik ke recruiting prosesnya dengan menggunakan Gemini, misalnya membuat job desk dalam waktu yang hitungan detik atau menit ya, dia bisa create Gemini untuk apa sih poin-poin yang diperlukan untuk kandidat di IT misalnya, dia bisa langsung generate.
dan otomatis dari C-levelnya juga akan membantu untuk meningkatkan quality dari staf baru ataupun quality dari trainingnya ya gitu. Kemudian untuk dari sisi produk pun dia akan meningkatkan kompetitif karena kan dengan Gemini ini produk positioningnya juga bisa digunakan ya untuk mengecek misalnya apa sih yang lagi tren di properti gitu misalnya. Dia juga akan tahu misalnya di Indonesia properti itu trennya misalnya contoh minimalis dan sebagainya. Jadi dengan dapat informasi itu ya dapat dieksekusi oleh tim produk ya. Itu bisa di bidang bisnis yang manapun. Kemudian otomatis ketika 3 poin ini tercapai dari C-level, otomatis untuk revenue-nya pun akan meningkat. Ya karena tadi ya semuanya improve, sales dan productivity-nya juga pastinya akan meningkat. Oke, ini lagi yang penting karena slide berikutnya akan menjawab kenapa sih Gemini, kenapa nggak pakai AI? Karena kan banyak sekali AI ya, AI generatif di luar sana ya. Kemudian kenapa harus Gemini ya? Pertama, Gemini ini kita benar-benar komit dengan security. Jadi data Anda adalah data Anda ya. Jadi di sini ada 3 poin yaitu tidak ada local data ya, jadi kita nggak menyimpan di local, data itu 100% cloud. Jadi kontrol Gemini for Google Workspace juga akan mengikuti gimana secure-nya Google Workspace kita ya. Kemudian di desktop aplikasi pun Google Workspace secara general itu 100% cloud, jadi memang ini juga mengurangi resiko-risiko data breach ataupun data dipakai oleh pihak lain gitu ya. Kemudian untuk sekali lagi ditegaskan juga tidak ada on-prem infrastruktur ya, semuanya di cloud. Jadi untuk protect ya otomatis lebih terstruktur dan mudah ya. Di sini juga ada untuk privacy dan gimana sih untuk prioritas kita ya. Pertama, Gemini for Google Workspace nggak ada ad sama sekali ya, jadi memang free of ad. Your data is your data, jadi data Anda ya data Anda, tidak digunakan untuk retrain dan sebagainya. Kemudian kita dapat mudah mengkontrol data kita karena memang dia integrasi langsung di Google Workspace kita. Kemudian untuk accessibility juga Google Workspace offer 99.9% service level agreement. Jadi ini juga ada di setiap informasi ketika kita baru ingin subscribe Google Workspace ya. Di sini sekilas gimana sih sebenarnya struktur privacy ataupun memanage governance dari si data ini ya. Jadi misalnya kita menggunakan Gemini, kita menggunakan prompt, kemudian kita connect ke Google Workspace app seperti Gmail, Doc dan lainnya ya. Jadi di sini terlihat bahwa untuk konten dan sebagainya ini jadi di internal kita ya, jadi internal pengguna Google Workspace itu. Jadi seperti yang di slide sebelumnya, data Anda itu hanya untuk Anda ya. Jadi kemudian di sini juga sistemnya generate dan tidak digunakan untuk retrain. Ya, ini sekilas strukturnya ya. Jadi untuk melihat gimana privacy data itu dijaga ya. Apalagi misalnya Anda menggunakan subscription yang memiliki data loss prevention ya, seperti di Enterprise Edition. Itu juga bisa dikombin dengan Gemini ini untuk mengklasifikasi folder dan tentunya bisa lebih safe lagi ya.
Iya, untuk, apa namanya, materi hari ini saya, stop di sini, mungkin bisa dilanjutkan Pak Ryan ya, mungkin ya silakan. Oke, Thank terima you. kasih Yuri. Selanjutnya mungkin bisa lanjut langsung ke Pak Rian ya Pak ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Rian. Oke, thank you Pak Yuri penjelasannya mengenai Gen AI dan Gemini. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami ya. Jadi untuk sesi saya hari ini, kita langsung aja melihat bagaimana sih penggunaan Gemini di sehari-hari ya. Jadi akan saya akan coba share. Ya, jadi saya akan coba mulai dari Gemini aplikasi. Jadi memang seperti yang tadi Pak Yuri bilang, Gemini sudah terintegrasi ya dengan semua produk-produk Google Workspace dari mulai Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Sheets dan lain-lain. Tetapi sebenarnya interaksinya itu semua bisa dilakukan dari aplikasi Gemini sendiri karena memang Google sudah mendevelop extension untuk agar supaya aplikasi Gemini ini bisa tersambung dengan aplikasi-aplikasi Google Workspace yang lain. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di aplikasi Gemini khusus buat uh, khusus buat uh, organisasi yang sudah subscribe Gemini, ini bisa dilihat di pojok kiri bawah bahwa chat ini khusus buat si organisasi tersebut, di mana dalam hal ini adalah organik villa ya, dan semua interaksi di chat ini tidak akan digunakan buat train model Gemini yang Google miliki. Jadi sesuai seperti yang Pak Yuri tadi jelaskan bahwa secara security apapun yang user lakukan atau semua interaksi user dengan Gemini di sini tidak akan digunakan Google untuk mentrain si modelnya itu sendiri. Nah, seperti apa sih yang bisa kita lakukan, hal-hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Gemini App itu, Gemini App ini sendiri. Um, uh, karena Gemini ini sudah saya sambungkan gitu ya dengan Gmail saya bisa lakukan minta tolong Gemini buat meringkas, misalnya saya punya email yang belum saya baca di inbox, saya pengen tahu apakah ada email penting yang belum saya baca di inbox saya bisa minta Gemini. Nah, di sini saya bisa sambungkan Gemini dengan app, kemudian saya pilih Gmail. Jadi saya masukkan prompting ini ke Gemini. Nah, ini Gemini akan kalau dilihat Gemini mengakses email saya. Nah, kemudian dia tahu ada 2 email penting yang belum saya baca. Jadi ada penawaran dan ada mengenai urgent. Kemudian misalnya saya minta Nah, jadi saya minta Gemini juga baca isi email itu apa di inbox saya. Jadi ada email urgent yang jadi email urgent ini isinya adalah permintaan untuk mengirimkan data hasil penjualan kamar hotel Organic Villa itu sendiri di tahun 2024. Dan data ini kenapa dibutuhkan yaitu untuk evaluasi kinerja. Jadi saya diminta sesegera mungkin untuk mengirimkan data-data ini. Nah, tidak sampai di sini saja. Jadi selain bisa mengsummary dan memberikan email yang belum dibaca, kita juga bisa karena
dalam hal ini kan Gemini sudah mendapatkan konteks mengenai apa gitu ya email di sini. Mungkin saya pengen minta tolong Gemini juga buat misalnya memberikan saya contoh uh, table atau spreadsheet apa yang saya bisa gunakan untuk membuat laporan seperti yang diminta. Jadi dalam hal ini ya seperti yang dilihat, jadi sesuai dengan permintaan dari email tersebut, Gemini memberikan contoh kayak laporan penjualan si organik villa itu sendiri di bulan Agustus. Jadi kayak misalnya tanggal 1 Agustus ada tipe kamarnya apa, jumlah kamar dijual berapa, harga per kamar, dan total pendapatan. Kalau di scroll ke bawah, Gemini juga memberikan catatan bagaimana cara mengisi si tabel tersebut, kemudian jika ingin menambahkan kolom, kemudian ya kalau misalnya sudah selesai isi tabel tersebut ya bisa dikirim ke si yang meminta laporannya. Kemudian ya tips-tipsnya seperti apa, mungkin bisa fitur menggunakan fitur rumus, kemudian memformat tabel supaya bisa dipahami dan lain-lain. Nah, tapi kan kalau misalnya di sini mungkin agak susah gitu ya kita mengisi tabelnya. Jadi setelah Gemini memberikan contoh tabel dalam spreadsheet, kita bisa melakukan export. Jadi si tabel ini kita minta export ke spreadsheet. Setelah diekspor, kita bisa langsung buka si tabel itu sendiri. Jadi ya ini judulnya bisa diganti karena ini judulnya memang ngambil dari prompting yang saya lakukan, misalnya tabel penjualan. Nah, ya udah kalau misalnya sudah di sini ya, nah kita bisa kayak sesuai tadi saran dari Gemini, mungkin kita melakukan formatting yang sesuai. Pertama kita pengen format misalnya dalam spreadsheet ini untuk menjadi table yang representatif. Kemudian ya kita bisa juga nanti memformat atau mengisi data-data di sini sesuai kebutuhan sebelum akhirnya ya kita kirim tabel ini balik ke yang meminta. Nah, selain itu kita juga misalnya mau melihat contoh kayak misalnya oh ternyata kan tadi ada dua email ya, salah satu yang satu permintaan data penjualan tadi dan yang satu lagi adalah ternyata ada yang menawarkan jasa perawatan nih buat si hotel ini. Jadi, nah ternyata si orang ini juga memberikan dokumen dalam bentuk attachment, dalam bentuk PDF. Nah, uh, karena kalau kita lihat PDF-nya lumayan panjang sih ya, gimana kalau kita minta Gemini aja sekalian buat membaca apa sih isi dokumen tersebut dan memberikan ringkasan ke kita. Jadi saya bisa add files di sini, saya bisa upload files. Tadi saya sudah download ya filenya. Jadi saya upload si file proposal tersebut, kemudian saya minta Gemini. Jadi Gemini akan membaca. Nah ini mungkin balik lagi kalau misalnya berinteraksi dengan Gen AI, terkadang kita perlu melakukan fine tuning dari sisi promptingnya ya, karena memang mereka membaca promptingnya dan ya mereka akan memberikan balasan sesuai dari prompting tersebut. Mungkin prompting saya kurang tepat, saya coba prompting kembali.
Nah, jadi kalau misalnya mungkin promptingnya seperti ini gitu ya, file yang terlampir seperti apa. Nah, ini isi file dari yang terlampir tersebut. Ya, di bawahnya juga memberikan inti apa sih file dari apa inti dari file tersebut. Jadi ya ini adalah proposal untuk menawarkan jasa perawatan properti dari PT Rawat Abadi kepada Organik Villa. Jadi layanan yang ditawarkan, keunggulan perusahaan dan penawaran harganya harga tersebut. Kayak gitu. Nah, jadi Gemini ini bisa bantu aktivitas kita sehari-hari ya. Jadi kayak meringkas file, kemudian kita juga bisa bantu untuk bikin template. Jadi produktivitas sehari-hari kita itu bisa lebih meningkat karena hal-hal yang sifatnya repetitif atau hal-hal yang sifatnya kayak membuat template atau memulai sesuatu yang baru itu bisa dibantu oleh Gemini. Jadi paling tidak kita sudah punya kayak asisten buat bantu kita buat bikin sesuatu dari awal, sehingga kita bisa kita tidak perlu bikin sesuatu dari awal lagi, tapi kita hanya perlu melakukan kayak formatting, editing atau mengisi data yang dibutuhkan. Nah, tidak hanya di situ, Gemini juga kita juga bisa bantu kita misalnya dalam role saya sekarang ini adalah sebagai manajer hotel Organic Villa. Saya pengen tahu nih siapa aja sih kompetitor saya di area sekitar tempat hotel saya beroperasi dan apa saja sih hal-hal yang bisa saya tawarkan buat misalnya pendatang atau wisatawan agar hotel saya memberikan nilai lebih dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Nah, itu saya bisa melakukan, saya juga bisa meminta Gemini buat melakukan suatu riset pasar. Jadi nanti Gemini akan mengumpulkan data untuk riset pasar tersebut, sehingga ya saya bisa mengimprove atau memperbaiki jasa atau penawaran servis dari hotel saya supaya lebih banyak wisatawan yang tertarik. Saya tinggal prompting lagi ke Gemini. Nah, di sini pentingnya prompt engineering ya. Jadi kita harus berikan ke Gemini role apa yang kita inginkan. Oke, misalnya saya memberikan role adalah saya adalah Nah, saya juga menjelaskan ke Gemini Organic Villa merupakan suatu villa mewah yang berlokasi di Bali Selatan, misalnya. Kemudian sekarang kita tanyakan Gemini apa yang ingin Gemini kita ingin Gemini lakukan. Kayak misalnya berikan saya riset pasar siapa saja kompetitor seperti saya yang berada di Bali Selatan. Seperti karena tadi promptingnya sebisa mungkin itu sesuai ya. Takutnya nanti konteksnya berbeda, dan hasilnya tidak sesuai seperti yang diinginkan. Dan kemudian juga misalnya tadi saya juga pengen ide apa saja yang bisa saya lakukan supaya wisatawan tertarik gitu ya untuk tinggal di tempat saya. Nah, jadi tadi untuk GenAI penting sekali untuk memahami prompt engineering-nya. Jadi kita harus punya role-nya apa, kita juga harus jelas apa yang kita minta kepada si GenAI tersebut.
Dan ya sebenarnya ada satu hal lagi adalah bisa juga misalnya kita minta format data yang diinginkan dari Gen AI tersebut. Nah, ini kayak tadi riset pasar kompetitor di Bali Selatan ternyata ada beberapa villa mewah ini, kemudian kita bisa dari organik villa apa yang bisa dilakukan, ya kita bisa memberikan contoh pengalaman lokal otentik, layanan wellness yang komprehensif dan lain-lain. Nah, misalnya dari riset pasar ini berikutnya adalah saya ingin bikin materi marketing. Jadi kayak misalnya, oh ini menarik nih, misalnya saya ingin menawarkan pengalaman lokal yang autentik di organik villa dan saya ingin bikin materi marketing seputar penawaran ini untuk calon wisatawan yang akan datang ke Bali Selatan misalnya. Saya bisa minta lagi ke Gemini, jadi buatkan saya materi marketing untuk mempromosikan pengalaman autentik yang ditawarkan oleh organik. Nah, langsung aja ya si Gemini memberikan gitu ya kayak contoh marketing materi kayak temukan keajaiban Bali sesungguhnya di organik villa. Jadi kayak dia bisa menggambarkan gitu pengalaman otentik apa sih yang misalnya wisatawan bisa dapatkan kalau mereka menginap di organik villa dibandingkan dengan menginap di tempat-tempat lain. Oh, saya suka nih kayak misalnya materi marketing ini. Dan dari sini, dari Gemini ini kita bisa langsung share, misalnya saya bisa share ke Docs atau saya bisa share ke draft in Gmail. Jadi misalnya saya pengen, karena saya sebagai manajer hotel, saya pengen mungkin mengirimkan email ini ke atasan saya gitu, bahwa saya pengen menunjukkan bahwa ini tuh akan menjadi sesuatu yang menarik buat wisatawan. Jadi saya pengen emailkan konsep ini ke dia. Saya tidak perlu repot-repot lagi, saya tinggal ekspor, draft in Gmail, kemudian otomatis dia akan bikin si email itu sendiri, ya saya bisa buka si emailnya. Nah, jadi saya tinggal ganti judulnya, misalnya nah, semua konten yang tadi sudah Gemini berikan itu sudah ada di sini. Jadi saya bisa edit sesuai saya kebutuhkan. Misalnya saya bilang YTH atasan berdasarkan riset, hal di bawah ini akan menarik ditawarkan di organik villa. Ya, jadi saya tinggal mengirimkan contoh-contoh yang tadi sudah dibuat oleh Gemini dan untuk berikutnya ya kita bisa mengiterate lagi kayak misalnya tadi Gemini juga memberikan beberapa ide dan lain-lain. Nah, jadi hal-hal tersebut membantu kita untuk meningkatkan produktivitas. Kalau dalam hal ini misalnya contohnya saya bikin saya role saya adalah sebagai manajer suatu hotel atau suatu villa di Bali gitu ya. Jadi saya pengen sehari-hari itu apa sih yang ada dalam pikiran saya adalah ya bagaimana kita bisa bagaimana saya sebagai manajer hotel itu bisa meningkatkan penjualan hotel itu sendiri dan apa saja yang bisa saya lakukan untuk supaya wisatawan lebih tertarik lagi untuk datang ke organik villa. Nah, selain bantu mengenerate, bantu bikin laporan, bantu bikin marketing campaign, kita juga bisa minta Gemini untuk
membaca atau mencarikan file yang ada di drive kita. Kayak misalnya saya pengen cari ini ya, data penjualan gitu ya. Carikan saya data penjualan. Nah, ini kita bisa add lagi tadi. Oh, sebentar. Saya reload dulu ya, seperti ada error. Nah, misalnya saya pengen minta Gemini buat carikan data-data ya file yang mengenai penjualan di Google Drive. Nah, ini kita bisa langsung interaksi di Gemini App ini dan dia akan ini dia malah mencarikan memberikan tips bagaimana cara mencari file di Google Drive. Mungkin saya promptingnya agak salah gitu ya. Saya coba lagi ya. Nah, kalau udah tanda kayak gini udah bener nih berarti promptingnya karena ya dia berinteraksi dengan Google Workspace untuk mencari sesuai yang saya minta. Nah, ini terkait penjualan, tetapi sepertinya masih kurang cocok karena ini sepertinya file yang saya minta itu harusnya dalam bentuk misalnya Google Sheet, tapi dia memberikan file terkait penjualan di semua tipe file. Misalnya saya harusnya penjualan dalam format sheet di ya, jadi tadi prompt engineering memang sebaiknya kita lebih detail. Oh, tidak bisa self-related file. Oke, berarti mungkin memang belum bisa. Tapi selain di Gemini ya kita juga bisa berinteraksi langsung di mungkin karena ini file saya belum di save kali ya. Coba saya ganti dulu. Oke, tambah penjualan. Karena ya dia akan melihat judul filenya. Mungkin karena tadi belum berganti judul filenya. Ya, tapi selain di Gemini ya kita sebenarnya bisa juga berinteraksi. Selain di Gemini App, kita juga bisa berinteraksi di aplikasi Google Workspace itu sendiri. Karena sekarang ini Gemini juga sudah hadir dalam bentuk side panel ya. Jadi kita misalnya buka Google Drive, kemudian kita buka side panel di sini, dan di sini kita bisa juga melakukan prompting. Kayak misalnya saya pengen carikan give me Nah, cuman apa bedanya yang antara di side panel dengan yang di Gemini App tadi adalah dari sisi bahasa. Jadi saat ini untuk side panel sendiri itu belum mendukung untuk bahasa Indonesia, jadi semua interaksi atau prompting yang kita lakukan menggunakan side panel itu masih dalam menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan kalau misalnya yang di Gemini App memang dari sekarang untuk saat ini sudah mensupport bahasa Indonesia seperti itu. Ya, jadi mungkin sampai situ saja demo terkait Gemini untuk hari ini. Kita coba lanjut ke sesi berikutnya. Silahkan Diva.
Oke, thank you Pak Atau ada Yuri Rian atas insight menarik terkait Gemini. Tadi kita juga sudah diajak untuk demo ya, implementasi Gemini dalam collaboration tools pada Google Workspace. Oke, selanjutnya kita masuk sesi diskusi. Jadi di sini sudah ada 11 pertanyaan. 9 dari kolom Q&A dan 2 ini dari kolom chat box. Jadi nanti coba kita bahas satu-satu ya jika waktunya masih memungkinkan. Oke, yang pertama mungkin dari Pak Pangki Siswoyo. Kami sudah menggunakan Google Workspace Business Starter. Apakah bisa langsung menggunakan Gemini untuk memerintahkan? Apakah ada email yang belum terbaca? Atau harus subscribe terlebih dahulu untuk Gemini-nya lagi? Dan apakah ada pembeda pada Gemini dari yang ada di tiap plan price dari Google Workspace? Mungkin boleh dibantu dijawab Pak Yuri atau Pak Aryan. pertanyaannya yang mana ini? Dari di Q&A Pak, dari Pak Pangki. Pak Angki ya. Oke. Sebentar, saya sort dulu. Yang kami sudah menggunakan Gemini Google Workspace Business Starter ya? Ya, betul Pak. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Pangki. Jadi untuk Gemini sendiri itu sifatnya add-on atau tambahan. Jadi walaupun saat ini sudah menggunakan Google Workspace Business Starter, tetapi kalau belum subscribe buat add-on Gemini-nya, itu belum bisa untuk menggunakan Gemini-nya itu sendiri. Nah, jadi ya untuk menjawab pertanyaan pertama adalah subscribe terlebih dahulu untuk Gemini-nya. Dan untuk Gemini sendiri saat ini ada 2 versi, yaitu Gemini Business dan Gemini Enterprise. Jadi Gemini Business itu mirip seperti versi starter ya. Ada keterbatasan dari sisi jumlah query yang bisa dilakukan dalam sebulan. Kayak misal tadi setiap interaksi dengan Gemini yaitu dihitung sebuah query ke si GenAI-nya. Nah, untuk Gemini Business itu ada limitasinya, jumlah maksimal yang bisa dilakukan dalam sebulan, sedangkan untuk Gemini Enterprise itu tidak ada batasan. Plus Gemini Enterprise juga sudah mencakup AI untuk need dan juga security. Ya. Oke, untuk Pak Pangki sudah cukup menjawab pertanyaannya? Oke, sudah ya. Jadi kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari kolom komentar ya. Dari Bapak Deodatus Binsar Pasaribu. Selamat pagi Pak. Apakah ada sesi untuk UMKM penggunaan Gemini dan dalam pemasaran keuangan dan rencana ekspor produk? Terima kasih. Jadi mungkin boleh dibantu dijawab nih Pak Aryan, Pak Yuri. Apakah nanti ke depannya ada sesi untuk UMKM? Thank you nih Pak. Ya, untuk saat ini belum ada sih Pak penggunaan UMKM untuk Gemini di Indonesia, tetapi tidak menutup kemungkinan ke depannya kita akan mengadakan sesi tersebut karena di luar Indonesia atau di negara lain memang kami sudah dari Google sudah bikin sesi khusus buat UMKM. Nah mungkin ke depannya kita bisa bekerja sama kembali dengan Nusa gitu ya, kita bisa bikin sesi Gemini khusus buat pemasaran, keuangan atau rencana ekspor produk. Ini materi yang sangat menarik sekali sih Pak Deodatus dan saya rasa Gemini bisa banyak membantu UMKM terutama dari sisi ekspor ya, dari sisi membantu proses ekspor. Oke, terima kasih Pak Aryan. Jadi untuk Pak Deodatus ini kita tampung dulu untuk masukannya. Jadi ini juga insight yang menarik buat kita. Nanti ke depannya kita harap akan ada sesi tersendiri untuk UMKM. Oke, selanjutnya dari Q&A lagi.
Ini dari Pak Imam. Apakah ada keunggulan tersendiri Gemini di Google Workspace jika dibandingkan dengan Gmail biasa? Silakan Pak Yuri Ya, atau Pak Rian. mungkin saya ambil ya. Ya, untuk dibandingkan sebenarnya Gemini itu bisa digunakan ya dengan personal Gmail, dan satu lagi adalah Gemini for Google Workspace. Jadi ini sangat berbeda, di mana yang Gemini untuk personal itu memang diperuntukkan untuk keperluan personal ya, Gmail, dan itu juga tidak include Gemini di Google Sheet, Gemini di Gmail dan sebagainya ya. Jadi itu kalau Gemini for Google Workspace itu di dalamnya udah termasuk keseluruhan ya, Gemini di semua Google Workspace aplikasi. Kemudian juga diperuntukannya ya, kalau yang itu kan untuk individual. Jadi kalau misalnya Gemini for Google Workspace untuk corporate, dan pastinya juga yang satu untuk personal aja gitu sih Pak. Oke, terima kasih Pak Yuri. Dari Pak Imam sudah cukup menjawab ya Pak ya? Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Budi Hertanto. Permasalahan utama dengan Gen AI saat ini adalah keahlian prompting. Apakah sebenarnya kita bisa mentrain AI untuk memberikan suggestion atau umpan balik ke user? Apakah sebenarnya maksud prompting tersebut supaya bisa dapat hasil yang lebih sesuai? Dan silakan Pak Yuri atau Pak Aryan. Oh, Ya, oke. oke. Ya, silakan. Ya, thank you Pak Budi. Jadi memang prompt engineering atau prompting, bagaimana kita memprompting itu sesuatu yang penting untuk berinteraksi dengan Gen AI itu sendiri. Jadi karena memang interface yang kita gunakan saat ini untuk berinteraksi dengan GI itu adalah menggunakan prompting. Kalau misalnya analoginya adalah prompting ini seperti kayak dulu kita berinteraksi dengan komputer itu dengan menggunakan coding. Jadi kayak kita memberikan instruksi dalam bentuk code, di mana nanti komputer akan mentranslasikan code tersebut ke dalam bentuk aplikasi atau results yang kita inginkan. Nah, untuk jadi sebenarnya si Gen AI sendiri ini itu sudah bisa kayak membantu kita membuat prompting yang baik. Kayak misalnya tadi, jadi kayak mungkin kita bisa melakukan prompting di Gen AI itu sendiri. Kayak saya ingin prompting untuk misalnya meminta suatu market riset pasar. Prompting apa yang yang cocok buat saya lakukan tersebut. Jadi nanti si Gen AI bisa memberikan suggestions ke user kayak promptingnya seperti apa supaya hasilnya bisa lebih sesuai. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan Gen AI sendiri juga buat membantu kita melakukan prompting yang lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih Pak Rian. Untuk Pak Budi sudah cukup jelas Pak. Oke, aman ya. Jadi selanjutnya nih ada pertanyaan dari Anonymous nih terkait security. Oke, mungkin bisa dibantu jawab Pak Rian, gimana sih Pak cara Gemini bantu kita jaga privasi dan keamanan data pas kita pakai, terutama buat info-info sensitif biar nggak bocor ke orang-orang yang nggak berhak. Iya, terima kasih pertanyaannya. Seperti yang mungkin Pak Yuri sudah jelaskan di presentasi atau yang tadi saya juga tunjukkan melalui demonya. Jadi ini mungkin juga bisa menjadikan pembeda ya antara Gemini yang publik bisa pakai, karena memang Gemini sendiri juga tersedia dalam bentuk gratis ya. Kalau misalnya teman-teman mau mencoba Gemini sekarang pun juga bisa, tinggal buka gemini.google.com, itu akan langsung masuk ke aplikasi Gemini seperti yang tadi saya tunjukkan. Tapi perbedaannya adalah ketika
user itu subscribe Gemini sebagai add-on dari Google Workspace mereka, atau dari sebuah organisasi subscribe Gemini sebagai add-on dari Google Workspace mereka, data-data atau interaksi yang dilakukan oleh organisasi tersebut kepada Gemini itu tidak akan dipakai oleh Google untuk memtrain model AI-nya. Jadi kayak tadi juga saya sudah tunjukkan ada disclaimer di aplikasi Gemini-nya bahwa apapun interaksi yang di sini terjadi adalah tidak akan keluar dari ranah data-data organisasi tersebut. Jadi kayak misalnya kalau tadi saya minta Gemini buat baca email, buat baca sebuah file, itu datanya tidak akan keluar dari tempat organisasi tersebut. Jadi Gemini fungsinya hanya sebagai assistance di sini. Dia akan sesuai dengan dia akan lakukan sesuai dengan perintah pada promptingnya, tapi Google tidak menyimpan data-data dari hasil interaksi tersebut. Jadi ini yang membedakan juga dari sisi security antara Gemini yang gratis yang publik bisa pakai dengan Gemini yang versi berbayar ini atau versi add-on, di mana memang ditujukan buat organisasi-organisasi yang sudah menggunakan Google Workspace dan punya concern terhadap security. Oke, terima kasih Pak Rian. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan yang menarik dari Pak Abdul Hamid ya. Jadi ini mungkin terkait dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana fitur Gemini dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin untuk pertanyaannya, mungkinkah bisa konsultasi kesehatan dengan Gemini? Contoh, jika terjadi panas pada anak, hal apa yang bisa dilakukan? Ataupun membaca hasil lab. Soalnya kadang dokter yang kurang penjelasannya atau kita lupa apa yang dijelaskan dokter. Terima kasih. Menarik sih pertanyaannya. Tetapi memang untuk ranah seperti itu bukan ranahnya GenAI sih ya untuk melakukan. Jadi memang GenAI sendiri di sini kan fungsinya hanya membantu kita buat mengenerate konten atau membuat kayak riset pasar atau hal-hal yang konten yang kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi kalau misalnya memang mau meminta advice tadi, apalagi advice yang atau saran-saran yang bersifat medical, tetap sih kalau dari kita sarannya ya kembali ke orang yang memang memiliki kemampuan tersebut, karena memang kami tidak sarankan sih menggunakan GenAI buat mendapatkan hasil-hasil atau mendapatkan advice terkait dengan hal-hal yang memang lebih baik ditanyakan ke ahlinya. Oke, sudah menjawab ya Pak Abdul Hamid. Oke, mungkin ada pertanyaan menarik selanjutnya nih dari Pak Novi Mustajab terkait legal ya. Jadi pertanyaannya, apakah Gemini aman secara hukum digunakan untuk membantu membuat tulisan, terutama yang berhubungan terkait dengan hak cipta? Terima kasih. Nah, itu juga saya coba cek nanti ya. Ini pertanyaan menarik Pak Novi Mustajab. Tetapi kalau dari Google sendiri, kita juga melindungi pengguna Gemini sendiri dari hal-hal yang bersifat hukum seperti ini ya. Jadi setahu saya sih semua yang di-generate oleh Gemini itu tidak akan menyalahi hak cipta yang ada di luar. Jadi dari Google sendiri juga sudah memberikan proteksi untuk memastikan teks-teks yang misalnya di-generate oleh Gemini ini tidak menyalahi aturan hak cipta yang ada di luaran. Jadi pengguna akan aman gitu ya menggunakan hasil ini untuk keperluan bisnis mereka. Tapi nanti saya coba cek, seharusnya sih ada sih sumber materinya terkait hal ini, nanti saya akan mungkin bisa berikan ke Nusa untuk diberikan ke Pak Novi.
Ya, saya juga ingin menambahkan sih betul apa yang dikatakan Pak Rian ya. Memang untuk sumber dan sebagainya perlu dicek kita ya sebagai pengguna. Dan satu lagi ketika kita menggunakan Gemini Apps, sebenarnya ketika konten atau isi yang muncul itu apa namanya masih diragukan dan sebagainya, sebenarnya ketika kita klik tombol G di bawah itu bisa mengenerate sih, dia ada warna merah, berarti itu kita perlu cek langsung ke webnya. Jadi memang karena sumber dan sebagainya perlu kita cek kalau kita memang ingin menggunakan sebagai official apa namanya ya kayak untuk keperluan akademik dan sebagainya ya itu kan nanti ada copyright dan sebagainya. Tapi bisa merujuk ke website source-nya ya. Jadi ketika tinggal klik aja di tombol G di bawah. Makasih. Oke, terima kasih Pak Yuri dan Pak Rian. Sudah menjawab ya Pak Novi? Oke, kalau sudah mungkin ada ya gimana Pak? Boleh kalau mau interaksi langsung silakan. Sudah cukup Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan mungkin dari Anonymous nih. Mungkin ini saya yang jawab ya. Jadi maaf melenceng dari topik, bisa minta kontak sales Google Workspace. Oke, nanti untuk kebutuhan Google Workspace nanti Bapak atau Ibu bisa langsung menghubungi atau kirim email ke sales@nusa.id. Nanti akan kita bantu terkait detail kebutuhannya. Oke, mungkin selanjutnya dari kolom chatbox ya dari Pak Husin Wijaya. Selamat pagi, mau tanya untuk fitur translation Gemini untuk Google Meet ke bahasa Indonesia yang tepat, apakah sudah tersedia? Terima kasih. Untuk bahasa Indonesia harusnya sudah tersedia Pak. Nanti saya coba cek lagi apa ya terkait ketersediaan bahasa dari translation yang di Google nih. Seharusnya sih sudah tersedia untuk bahasa Indonesia juga. Tapi nanti saya double cek. Oke, sudah cukup menjawab ya Pak Husin. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ini kita bacakan mungkin satu pertanyaan lagi ya. Oke, mungkin kita bisa beralih ke chatbox dari Pak Ahmad Hafid. Apakah Gemini Google Workspace ini bisa dipakai untuk coding kolaboratif di Google Cloud Shell Editor? Silakan mungkin boleh dibantu Pak Rian dan Pak Yuri. Ya, thank you Pak Ahmad. Kalau untuk coding kolaboratif itu nanti tetap pakai Gemini, cuman Gemini-nya ada di Google Cloud Platform. Jadi memang Gemini itu dari sisi Google kami punya beberapa jenis Gemini ya. Dan Gemini yang memang interaksi dengan Google Cloud Platform nanti bisa menggunakan Gemini yang memang spesifik buat Google Cloud Platform. Nah, di sana setahu saya itu ada buat tools buat membantu developer dalam melakukan coding. Sedangkan kalau Gemini for Google Workspace ini fungsinya lebih memang membantu atau mengassist user untuk lebih produktif dalam menggunakan Google Workspace. Jadi karena konteksnya Google Workspace tidak digunakan buat coding, ya berarti memang bukan ranahnya Gemini for Google Workspace ini buat bantu dalam hal coding. Walaupun di Google App-nya sendiri sebenarnya kalau mau melakukan prompting atau menanyakan mengenai hal coding, tetap Gemini bisa jawab. Tapi kalau mengassist langsung di environment codingnya, itu ada produk Gemini yang lain yang memang bisa membantu buat developer lebih produktif lagi. Oke, terima kasih Pak Yuri. Sudah menjawab ya Pak Ahmad Hafid. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas antusiasnya. Mohon maaf apabila kita nggak bisa jawab semua pertanyaan karena ada keterbatasan waktu. Tapi nanti pertanyaan akan kita tampung, nanti akan dibantu oleh tim account manager Nusa.id.
Oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi kuis ya. Oke, jadi nanti ini kita ada kuis Kahoot, mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu, jadi Kahoot itu nanti kita akan buat 7 pertanyaan, jadi silahkan dijawab dengan tepat dan cepat. Jadi nanti poin tertinggi itu partisipan yang menjawab dengan cepat dan tepat. Untuk selanjutnya mungkin boleh di-scan ya barcode yang tertera di layar. Jadi nanti untuk pertanyaan itu akan ada di layar Bapak Ibu masing-masing dan Bapak Ibu bisa menjawab pada handphone. Jadi nanti boleh dibantu scan dulu untuk barcode-nya dan jangan lupa untuk isi dengan nama asli karena nanti terkait door prize itu nanti pemenangnya akan diumumkan dengan nama asli. Jadi nanti takutnya diklaim oleh orang lain. Jadi mungkin boleh dibantu dulu ya untuk scan barcode. Kode Kahoot-nya tadi hilang, Mas. Jangan ini Om. Pakai Oke, udah lumayan banyak nih yang join. Mungkin kita tunggu sampai 11.15 ya. Nanti baru kita mulai game ya. Oke, bagi Bapak Ibu kalau misalkan nggak bisa scan QR, jadi nanti bisa join langsung menggunakan PIN yang tertera di sini ya, 300 0377. Oke, Bapak Ibu, waktunya 1 menit lagi ya. Jadi kita tunggu untuk bisa segera join.
Oke, udah 11.15 nih. Jadi Bapak Ibu silakan langsung siap di ponselnya masing-masing. Mungkin saya bantu jelaskan lagi. Nanti pertanyaan akan muncul pada layar. Lalu nanti Bapak Ibu bisa langsung jawab jawaban itu di ponselnya masing-masing. Oke, bisa kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa itu Gemini? Silakan, waktunya 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi ini ada 47 orang nih yang jawab benar nih. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk scoreboard sementara ini nomor 1 masih Pak Paujan, ada Rasya, lalu Pak Yudi. Oke, kita lanjut ya untuk pertanyaan kedua. Waktunya 10 detik, jadi silakan Bapak Ibu bisa langsung jawab dengan tepat dan cepat. Oke, pertanyaan kedua selesai. Ini ada 51 orang nih yang jawab dengan benar. Untuk, wah ini udah berubah nih klasmennya nih. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga ya. Waktunya 10 detik, silakan langsung menjawab. Oke, pertanyaan ketiga sudah selesai. Ini ada 50 orang yang jawab. Wah, ini langsung berubah nih skornya nih. Klasemennya juga berubah. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, waktunya 10 detik, silakan langsung menjawab. Oke, ini banyak nih yang benar nih. Ada pertanyaan selanjutnya. Oke, ini untuk klasmennya. Jadi nomor 1 nih udah berubah signifikan nih. Nomor 1 ada Pak Fauzan, lalu Pak Jumi, dan Pak Selamat. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. 2 pertanyaan lagi, waktu 10 detik, silakan langsung menjawab. Oke, ini ada 55 orang jawab benar dan 6 orang jawab salah. Untuk klasmen ini masih Pak Jumi ya, nomor 1 ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6. Waktunya 10 detik, silakan langsung dijawab. Oke, untuk pertanyaan ke-6 sudah selesai. Wah, ternyata banyak juga nih yang salah nih. Untuk klasmen juga langsung berubah signifikan nih. Ada mungkin buku Mara ya sekarang nomor 1. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Silakan langsung dijawab dengan tepat dan cepat. Waktu 10 detik, silakan langsung menjawab.
Oke, udah nih pertanyaan terakhir. Saatnya mungkin habis ini pengumuman pemenang nih. Kita lihat dari nomor 3 dulu mungkin ya. Oke, bisa bantu next. Oke, nomor 3 dengan skor 5.999 ada Pak Aziz. Aziz. Lalu nomor 2 Pak Selamat. Dan nomor 1 ini Bu Saras ya. Mungkin untuk pemenang 3 partisipan kita boleh on cam ya. Biar kita bisa lihat. Iya saya. Oke, mungkin boleh on cam dulu Ibu Bapak. Oh, oke, selamat Pak. Yang nomor 1 Ibu Saras ya. Saya. Oke, nomor 2 Pak Selamat. Pak Selamat mana nih? Mana nih Pak Selamat? Oke, nomor 3 ini Pak Abdul Aziz ya, benar ya? Betul. Oke. Kita ucapkan selamat nih untuk ketiga pemenang kita hari ini. Jadi untuk hadiah juara ketiga itu ada Google Nest Mini Gen 2. Jadi hadiah kedua, selamat Pak Aziz mendapatkan Google Nest Mini. Lalu untuk juara 2 ini ada Google Nest Audio, dan Bu Saras selamat untuk juara pertama itu ada Google Pixel. Jadi nanti untuk ketiga orang pemenang nanti akan kita hubungi dan kita minta untuk data dirinya. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk antusiasnya Bapak Ibu. Oke, karena sudah setengah 12 ya, kita masuk ke sesi terakhir ya. Mungkin boleh bantu on cam semua ya, karena nanti kita ada sesi foto. Oke, boleh dibantu on cam semua. Rame juga. Rame nih, ada hampir 100 orang yang join. Oke. Oke, jadi nanti sebelum kita berakhir acara, nanti Bapak Ibu kita perlu masukan nih dari Bapak Ibu sekalian terkait acara webinar hari ini. Jadi nanti boleh dibantu untuk isi feedback yang tertera pada layar, nanti boleh dibantu scan. Juga nanti kalau ada pertanyaan tambahan silahkan isi di form tersebut. Oke, mungkin boleh kita langsung sesi foto ya. Siapa? Feedback formnya masih di limit, Pak. Oh, masih di limit ya. Oke, sebentar. Oke, kita langsung foto ya. 3, 2, 1, silakan tersenyum. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu atas kehadirannya dan antusiasnya. Mohon maaf juga kalau memang masih ada kekurangan dalam acara webinar kita hari ini. Terima kasih juga untuk dua pembicara utama kita, Pak Rian dan Pak Yuri. Semoga insight-insight yang diberikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, akhir kata kami ucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Masih. Yuk, terima kasih, selamat siang. Yuk.